Jadi dalam memutuskan yang namanya decision kesehatan kita, kita jalannya tepat. Yuk kita lihat. Ini juga sama teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat penyebabnya adalah apa? Nah, kadang-kadang orang suka selalu salahnya di sini. Lihat ya, teman-teman lihat nih. Jadi penyebabnya adalah kita tiap kali makan kebanyakan karbohidrat. Karbohidrat kalau kita masukkan ke dalam mulut kita dirubah jadi gula. Gula masuk ke dalam darah, darah kita jadi tinggi, naik. Nah, ketika gula darah kita tinggi naik, pankreas kita melalui beta sel merilis yang namanya hormon insulin. Hormon insulin is a storage hormone, gitu ya. Yang storage dalam arti apa? Dia yang mengambil kelebihan gula tadi untuk di storage. Di storage itu disimpan ke dalam sel di dalam tubuh kita. Nah, selnya apa-apa saja teman-teman. Disimpan di otot, disimpan di liver. Nah, itu biasanya molekulnya disebut namanya glikogen, ya. Nah, sedangkan kalau disimpan di lemak, kita disebut molekulnya namanya trigliserida. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini. Cuma tantangannya otot nggak pernah dilatih, jadi kecil, liver terbatas, jadi kecil, akhirnya disimpan di dalam sel lemak kita, gitu. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi berarti kalau dengan cara seperti itu kita akan bisa lihat pelan-pelan teman-teman apa yang mengakibatkan dari permasalahan ini. Contoh misalnya paling gampang. Kalau kita lihat insulin berarti harus diproduksi menjadi tinggi terus-menerus sehingga akhirnya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Terjadi namanya resistensi insulin sebagai akibatnya sehingga terjadi di sini. Ini sebenarnya kalau paling gampang ini akibatnya adalah saya bisa bilang balik lagi adalah lemak tinggi atau yang disebut dengan namanya gemuk. Nah, cuma cerminan daripada gemuk itu adalah ini semua teman-teman sekalian. Jadi ketika production of insulin hadir, maka akhirnya terjadi gula darahnya meningkat. Nah, kalau gula darah meningkat jadi problem permasalahan gula, nah makanya kenapa terjadi berbagai permasalahan mulai dari prediabetes, lalu diabetes tipe 2, bahkan nanti bisa jadi diabetes tipe 3, permasalahan neurodegeneratif ya, permasalahan sistem syaraf. Nah, selain itu juga kita lihat di sini, ini belly fat ini terjadi karena apa nih teman-teman sekalian? Ketika kita konsumsi gula, nah teman-teman kan sering tahu ya yang sering saya katakan, yaitu adalah bahwa dari makronutrisi, karbohidrat adalah satu-satunya makronutrisi yang tidak bisa membuat badan untuk punya sensor nutrisi dengan bilang bahwa udah cukup kenyang. Nah, protein dan lemak merilis yang namanya satiety hormone atau hormon kenyang seperti yang namanya peptide YY, CCK, leptin dan sebagainya. Tapi kalau karbohidrat tidak merilis hormon kenyang tersebut, makanya kita tidak mengenal rasa kenyang kalau kita konsumsi karbohidrat. Karena apa? Karena terjadi yang namanya fluktuasi gula darah. Gulanya waktu makan naik, ditarik insulin turun ke bawah, pas sampai bawah kita lemes dan lapar lagi, minta makan lagi, naik lagi, pas sudah naik diturunin ke bawah lagi, terus-menerus terjadi yang namanya roller coaster energi yang akhirnya menyebabkan terjadinya lapar. Nah, ketika lapar pasti otomatis makan lagi. Jadi makannya banyak, akhirnya perutnya gendut. Nah, paham ya teman-teman sekalian? Jadi perutnya gemuk disebabkan makannya banyak. Makannya banyak karena ada rasa lapar. Kenapa ada rasa lapar? Karena kebanyakan karbohidrat. Nah, itu di situ. Selain itu juga kalau kita lihat tadi, kalau misalnya gula disimpan di liver gitu ya, terus-menerus juga gulanya diproduksi terusan, maka apa yang terjadi? Livernya nggak bisa menahan, akhirnya semua disimpan di sel lemak kita. Nah, bisa bayangkan kalau kadar lemak kita itu bisa di mana-mana, termasuk juga di otot ada lemak juga, termasuk juga di liver ada lemak juga. Makanya kenapa salah satu yang paling populer ada yang dikenal dengan yang namanya fatty liver disease. Bisa disebabkan karena alcoholic fatty liver disease, bisa disebabkan karena non-alcoholic fatty liver disease. Biasanya karena apa? Biasanya karena permasalahan kalau kayak kita makan makanan kemasan. Salah satu kandungan yang paling populer adalah yang namanya high fructose corn syrup. High fructose corn syrup. Selain itu juga kombinasi karbohidrat dengan lemak olahan yang tadi, misalnya seperti minyak goreng paling populer atau
margarin. Nah, minyak goreng vegetable seeds bisa dari biji-bijian, bisa dari legumes dan sebagainya. Itu biasanya ada namanya sunflower, ada yang namanya canola, ada yang namanya corn, ada yang namanya soy oil dan sebagainya ya. Jadi melalui proses yang panjang, pemanasan yang tinggi, terjadi kerusakan makanan. Jadi kalau teman-teman secara logika kita bisa lihat apa yang terjadi teman-teman sekalian. Yaitu adalah kalau ya corn oil gitu. Jagung itu kita tidak punya asosiasi jagung dengan minyak. Kita tidak punya asosiasi kedelai dengan minyak. Kalau alpukat kita punya asosiasi dengan minyak. Kalau kelapa kita punya asosiasi dengan minyak. Logikanya seperti itu ya. Tapi uniknya kalau biji matahari gitu, bunga matahari itu tidak punya asosiasi dengan minyak. Nah, tapi kita justru minyak yang kita konsumsikan berasal dari hal-hal tersebut. Nah, artinya kita kalau logika kita bisa bilang berarti butuh sebuah proses yang begitu canggih, yang begitu kuat untuk bisa membuat sesuatu yang tidak berminyak menjadi berminyak. Nah, pada saat itulah makanya kita paham terjadi kerusakan makanan dalam proses pembuatan tersebut. Nah, itulah akhirnya akan menyebabkan yang terjadinya namanya inflamasi. Nah, ketika inflamasi hadir, maka otomatis yang hadir adalah kolesterolnya tinggi lagi. Nah, jadi kan lanjut lagi. Jadi teman-teman di sini kalau kita punya satu logika sehat, kita akan bisa melihat bahwa ternyata sekali lagi permasalahannya adalah bukan dengan cara lari ke obat menurunkan gula darah, tekanan darah, kolesterol, trigliserida dan sebagainya, tapi kita belajar untuk punya pemahaman untuk menyelesaikan akar permasalahannya, bukan ujung permasalahannya ya. Jadi paham ya teman-teman di sini. Jadi ini sekali lagi semua tekanan darah jadi tinggi, otomatis biasanya kalau lemaknya juga tinggi. Kolesterol tinggi karena apa? Karena terjadi inflamasi. Fatty liver disease terjadi karena kelebihan lemak yang atau gula yang akhirnya disimpan oleh tubuh kita menjadi lemak, terjadi yang namanya de novo lipogenesis, dari karbo jadi lemak, dan juga permasalahan gula darah juga, yaitu adalah akhirnya orang salah satu penyakit yang paling populer ya teman-teman ya, bukan diabetes tipe 1 karena tipe 1 ada kecenderungan karena faktor genetik, tapi kalau tipe 2 murni karena is a dietary disease atau permasalahan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Nah, selain itu juga, nah ini yang paling populer juga teman-teman sekalian. Jadi, kenapa akhirnya kita jadi ketergantungan obat, yang kita salahin adalah biasanya usia. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah ketika